Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah bagian ketiga saya mereview proposal untuk mata kuliah metode penelitian. Ini adalah dari yang ini ya, yang ini, yang terakhir ya, di tanggal 16 Juni 2024. Baik, kita lihat proposal yang pertama. Di sini ada dari Ahmad Badar dengan judul Analisis Sentimen Respon Penggemar Sepak Bola Indonesia terhadap kualitas Liga 1 di media sosial menggunakan metode naik bias dan LSTM. Oke, jadi di sini ya kurang lebih sama ya dengan yang sudah dibuat di awal ya. Saat menjelaskan di latar belakang itu teman-teman lebih banyak menjelaskan tentang studi kasusnya gitu ya. Padahal harusnya dalam penelitian informatika itu yang paling banyak dijelaskan adalah permasalahan informatikanya. Jadi misalnya menggunakan LSTM, long short term memory, itu kan deep learning gitu ya. Nah, mengapa menggunakan metode itu? Terus menggunakan naik bias dan LSTM. Nah, itu bagaimana cara menggabungkan metode itu gitu ya. Nah, jadi yang kayak gitu tuh harusnya banyak dijelaskan. Kalau perbandingan kinerja itu nggak perlu dijelasin lah gitu ya. Itu eh, bukan ranahnya sarjana untuk membandingkan kinerja gitu. Dan memang sudah banyak juga yang membandingkan antara naik bias dan LSTM, tapi dia tidak spesifik membandingkan kedua metode ini, tapi dia membandingkan metode yang machine learning biasa dengan metode deep learning. Jadi alasan kuat untuk membandingkan itu apa? Bahkan ada paper yang bilang metode machine learning itu masih mumpuni kok daripada deep learning untuk problem yang seperti apa. Jadi ada problem khusus yang ternyata deep learning itu hasilnya nggak begitu jauh dengan machine learning ya, atau masih lebih bagusan machine learning gitu untuk masalah yang seperti apa, misalnya datanya seperti apa, ya dia memiliki nilai statistik seperti apa, atau dia memiliki nilai numerika, kategorika, dan lain-lain. Jadi harus digali lebih dalam lagi ya mengenai ilmu informatikanya, jadi ya bukan mengenai studi kasusnya. Nah, ini juga ya salah ya dalam latar belakang, dan ketika ngomongin masalah penelitian ini juga keliru gitu ya. Jadi perbandingan kinerja tuh udah pasti lebih lama LSTM karena dia menggunakan banyak resource daripada naik bias gitu ya. Terus tantangan khusus nggak ada tantangan khusus gitu ya. Untuk membahas tantangan-tantangan gitu itu adalah permasalahan aplikasi biasanya, bukan permasalahan dalam keilmuan informatika. Jadi ya seperti biasa ya, dari latar belakang, dari masalah salah, keliru gitu ya. Nah, biasanya ke belakang-belakang ini ya keliru juga gitu ya. Jadi nggak seperti itu ya. Sekali lagi, penelitian di bidang informatika itu fokus ke problem yang ada di ilmu informatikanya. Jadi ini juga penjelasannya kurang oke gitu ya untuk menjelaskan latar belakang masalah dan juga di metode penelitian. Nah, di sini ada banyak misalnya preprocessing, cleansing, scaffolding, tokenizing, skimming, tapi tidak dijelaskan lebih detail teknik-teknik yang dipakai beserta alasannya. Misalnya tokenizing bagi teks menjadi suatu token-token. Yang dimaksud dengan token itu apa gitu ya? Terus ada tekniknya juga. Jadi token itu tidak harus satu kata satu token, nggak harus. Bisa jadi dua kata satu token, atau tiga kata satu token, empat kata satu token, dan seterusnya. Nah, kenapa diambil? Itu ada jawabannya. Misalnya ketemu teks berbahasa Inggris, itu harus digimanain. Misalnya ketemu kata singkatan, itu harus digimanain. Ini kan kasusnya adalah teks preprocessing ya. Nah, itu harus dijelaskan dengan lebih detail lagi. Lalu ada transformasi TF-IDF. Ini kenapa pakai TF-IDF, nggak pakai teknik yang lain? Nah, itu juga harus dijelaskan dari penelitian terdahulu gitu ya, digabungkan dengan teori-teori yang ada dan lain sebagainya.
Muhammad Aiman Nur Hakim. Kita punya analisis sentimen pengguna premium SCTI Super App pada tracker dengan metode klasifikasi naik bias. Ini sebenarnya udah sama aja gitu ya dengan review aplikasi yang lain gitu ya. Ditambah dengan metodenya naik bias. Ya udah bisa dilihat di review uh, MedPen di part 1 atau part 2 kemarin, di mana memang naik bias ini adalah metode yang jadul. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu dia masih mengambil topik dari LSTM-nya gitu. Jadi yang harus diperkuat itulah posisi naif biasnya terhadap LSTM-nya, bukan hanya membandingkan saja. Banyak juga sih yang satu yang keliru dari proposal yang sebelum ini gitu ya. Tapi kalau yang ini ya standar banget gitu ya. Jadi sentimen menggunakan naif bias, terus juga sama nih penjelasan di sininya gitu ya. Ini tidak detail gitu ya untuk teks preprocessing-nya. Jadi sebelum kita mengambil topik tentang teks, kita harus menguasai apa itu text mining ya. Jadi posisi text mining dalam keilmuan data mining itu seperti apa. Terus beda, ada text preprocessingnya gitu ya. Jadi ada preprocessingnya tapi dia teks gitu ya. Nah itu seperti apa? Apa saja teknik-teknik yang bisa kita pakai, dan ketika kita memilih teknik itu apa alasannya? Nah itu yang penting. Ini masih mirip dengan yang tadi ya hasil reviewnya karena sama-sama sentimen. Dan kembali lagi ini adalah naik bias ya, ini metodenya coba dicari yang terbaru, atau jangan fokus ke naik biasnya tapi coba fokus ke teknik-teknik yang ada di text preprocessingnya ya. Itu juga bisa, cuman memang harus dilengkapi dengan alasan ilmiah ya yang diambil dari beberapa paper, jurnal dan lain-lain. Oke, kita ada yang ketiga, analis aplikasi Sirekap dengan menggunakan metode ISO. ISO itu bukan metode gitu ya. Sekali lagi, ISO itu adalah framework untuk menilai. Nah, di informatika Unjani kita tidak bisa hanya menilai aplikasi aja, terus keluar hasil nilainya selesai, nggak bisa. Dimana kita di informatika Unjani itu tetap harus membuat suatu aplikasi. Nah, mungkin kalau di bidang computing yang lain, misalnya sistem informasi, itu bisa ya. Jadi bukan hanya analisis yang kita lakukan di informatika Unjani. Jadi ini pasti judulnya ditolak ya. Jadi ini kesalahan konsep ya untuk tugas akhir gitu. Kalau kita lihat juga nih, sudah saya lihat juga ya, tidak ada apa hal yang harus kita buat secara aplikasi gitu ya. Dia tidak ada komputasinya, ya hanya menilai saja ya, menghitung skor dan seterusnya. Ini tidak bisa dijadikan tugas akhir di informatika Unjani. Dan yang berikutnya ada dari Regita Zizilia, implementasi metode naif bias. Nah, naif bias lagi kan. Jadi naif biasnya yang jadi problem ya. Kenapa sih pada ngambil naif bias gitu ya? Padahal alasannya itu kalau kita mau nyari state of the art dari metodenya itu susah. Karena naif bias itu segala kejelekannya itu udah diteliti sama orang. Bahkan sudah banyak pengembangan yang lebih baru untuk metode naif bias untuk problem-problem tertentu gitu ya. Misalnya kalau datanya seperti ini, nah naif bias itu nggak bisa, itu udah ada dari paper orang, jadi nggak perlu lagi kita uji cobakan gitu ya. Sehingga jadinya penelitian yang berulang. Misal untuk data seperti itu, naif bias itu hasilnya pasti seperti ini, itu sudah diujikan sama orang lain. Problem naif bias itu secara umum dia itu tidak mempertimbangkan keterkaitan antar atributnya. Dia cuma menggambarkan keterikatan antara satu atribut dengan kelas, itu aja kan. Atribut pertama dengan kelas, atribut kedua dengan kelas, atribut ketiga dengan kelas dan seterusnya. Nah, tapi atribut satu dengan atribut dua itu kita tidak bisa melihat hubungannya seperti apa. Ya, nah itu adalah kelemahan daripada naif bias. Ya, dia naif gitu ya. Jadi definisi naif itu adalah dia tidak memperhitungkan yang lain, dia cuma memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Dan menghitung peluangnya menggunakan peluang dari teorema Bayes. Jadi itu adalah
mengapa namanya naif bias. Jadi dalam metode-metode computing, entah itu di AI, entah itu di machine learning, biasanya penamaan teknik atau metode itu berkaitan dengan karakteristik seperti apa metode itu diimplementasikan. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Juga udah saya lihat cukup unik ini presentasinya gitu. Tapi ini ya keliru tetap gitu ya. Jadi ini tetap keliru. Eh, Kalau kita lihat nih ya, bagaimana penggunaan itu nggak usah bagaimana gitu ya, ini pasti bisa dipakai. Terus sejauh mana pengaruh jumlah data training ini sudah ada penelitiannya, jadi nggak perlu kita tanyain lagi ya. Karena identifikasi masalah itu adalah pertanyaan kita yang ingin kita jawab, tapi pertanyaan itu belum pernah diajukan oleh orang lain. Karena itu yang akan menjadi tujuan kita, yang akan kita jawab di eksperimen kita, dan itu yang akan menghasilkan knowledge yang baru di bidang informatika, kan gitu ya. Relasinya antara masalah, tujuan, sama knowledge. Udah pasti sih kalau naik bias itu kalau datanya banyak jelek gitu ya. Udah banyak penelitiannya, jadi nggak perlu kita tanyakan lagi masalah itu. Terus bagaimana hasil pengujian konsisten metriknya, ini juga keliru, ini bukan masalah gitu. Ini juga bukan masalah. Jadi ya sama lah seperti yang tadi gitu ya. Ini normatif teori aja gitu ya, tidak ada keterbaruannya sama sekali. Ini pertanyaan-pertanyaan umum aja, jadi ya seperti mengulang penelitian yang sudah ada. Lalu berikutnya adalah Adinda Rahma sama jadi penyakit diabetes menggunakan air bias. Atau ini juga banyak lah, lihat aja di Google Scholar ya. Diabetes penyakit bias itu banyak nih. Banyak banget. Ini diabetes bias gitu ya. Tuh. Nah, jadi bedanya dengan yang sudah ada nih apa gitu ya. Itu yang nggak bisa dijelasin gitu ya. Karena kalau saya lihat dari yang udah dibuat gitu ya, dari proposal yang kemarin submit juga, ini kalau nggak salah beda proposalnya, saya lupa. Itu dari tinjauan pustaka aja deh gitu ya. Mana ya, ada tinjauan pustaka kemarin. Ini saya lupa. Nah, terlebih dahulu coba cek ini ya. Nah, ini ya. Coba cek di Google Scholar nih. Banyak orang yang sudah meneliti antara diabetes dengan naif bias. Cuman bedanya apa gitu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu gitu ya. Misalnya yang pertama ini dia kayak gimana tuh menelitinya. Ini juga udah 2011 nih. Terus yang kedua dia bilang novel approach. Nah, itu kayak gimana tuh maksudnya? Apa bedanya dengan yang ini gitu ya. Yang bawahnya juga sama, apa bedanya dengan yang di atasnya. Jadi setiap peneliti itu pasti terlihat bedanya. Nah, sekarang kita bedanya apa dengan mereka gitu ya. Dengan diabetes dan naif bias yang lain dengan kombinasi itu. Nah, itu yang harus kita jelaskan gitu ya. Ini normatif gitu ya. Untuk memahami faktor resiko penyakit bukan urusan informatika, itu bukan bukan apa? Bukan tujuannya orang informatika untuk apa tadi? Untuk memahami faktor resiko penyakit. Oke, jadi seperti itu ya. Ini kalau cuma masukin data terus keluarin ke bias itu kayaknya tugas besar gitu ya. Atau tugas biasa aja ya. Untuk penelitian dia tidak mengandung novelty apapun di sini. Lalu berikutnya kita dari Cynthia Nur Azahra, ada peningkatan prediksi hujan ekstrim melalui pendekatan assembler learning. Nah, ini dari judul lumayan gitu ya. Pas masuk ke penjelasan kembali lagi. Ya, misalnya diperlukan pendekatan yang tepat. Ini bukan bukan kayak gitu ya bikin proposal. Tapi bagaimana caranya sih ilmu informatika yang kita punya itu bisa kita pakai untuk kasus prediksi cuaca. Nah, gitu ya. Terus kita lihat bagaimana orang di bidang informatika menggunakan ilmu di bidang informatika dalam memprediksi cuaca. Kita cari state of the art-nya di situ. Kita cari metode-metode yang mereka pakai, kita baca, lalu kita cari celahnya. Oh, ternyata kalau ini begini, kalau ternyata
orang itu memprediksi cuaca pakai 5 variabel, saya tambahin jadi 7 nih, kalau jadi 7 gimana gitu ya. Atau saya kaitkan dengan hal yang lain, atau nanti dari sisi metode saya pakai metode classifiernya ini misalnya, tapi saya kombinasikan dengan beberapa metode di preprocessingnya seperti ini, nah kira-kira gitu. Cuman untuk penggunaan apa assembly learningnya ya lumayan ya, itu bisa diterapin karena itu masih tergolong baru ya. Di sini ada boosting ya, ada teknik boostingnya di sini. Nah, cuman nanti yang dipakai yang mana gitu ya. Jadi assembly learning itu kan dia umum, teknik machine learning yang dipakai yang mana. Terus nanti ketika ada masalah overfitting, underfitting dan lain-lainnya itu ada teknik boostingnya pakai apa gitu ya. Jadi itu juga lebih diperjelas. Ya kayak misalnya judul gini, prediksi curah hujan menggunakan mesin learning, ya mesin learningnya apa gitu ya, naik bias kah, ya KNN kah gitu ya. Jadi dia lebih detail seperti itu gitu ya. Atau bisa jadi judulnya adalah misalnya pakai boosting ya, penerapan teknik boosting untuk meningkatkan akurasi pada peramalan cuaca menggunakan SPM. Nah, gitu itu bisa bisa dijadikan acuan contoh judul, tapi tetap harus kita lihat lagi novelty-nya atau keterbaruannya seperti apa. Ini umum banget nih kalau dilihat di sini pakai SG Boost ya untuk boostingnya. Nah, stackingnya pakai SVM sama Random Forest. Nah, ini kenapa pakai SVM dan Random Forest? Kenapa nggak pakai metode yang lain? Nah, itu juga nggak dijelasin. Ya, jadi itu harus lebih dijelasin, lebih lebih detail ya penjelasan metodenya, jangan umum. Yang metode itu bukan kalau untuk orang awam mungkin mereka tinggal gunakan saja metode itu selesai gitu ya. Tapi untuk orang informatika justru metode itu kita bedah gitu ya. Kita bongkar, kita pahamin satu-satu, kemudian kita cari ada kesalahan apa di sini. Nah, untuk mengetahui kesalahan apa atau kekurangan apa yang akan menjadi suatu pertanyaan nih gitu ya. Di mana pertanyaannya itu akan kita jawab, kemudian ada knowledge baru, maka kita perlu baca penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian ada lagi ini juga sama dengan yang kemarin ya, menggunakan metode Maxwell sama dengan yang ISO tadi. Topik seperti ini tidak bisa diterima di informatika Unjani karena dia tidak membuat tidak membuat perangkat lunak gitu ya. Jadi di informatika itu tetap kita harus membuat perangkat lunak, di mana posisi perangkat lunak itu akan membantu kita dalam menyelesaikan penelitian gitu ya. Nah, ini nggak bisa dipakai Maxwell juga udah lama banget ya, tahun 70 gitu ya. Jadi ini cuman apa menilai aja nih, mengukur kualitas selesai, ini nggak bisa dipakai ya. Jadi ini harap diganti gitu ya proposalnya karena tidak sesuai dengan apa yang ada di informatika Unjani gitu ya. Lalu kita punya Anggara Ilham analisis sentimen KNN ya. Apa bedanya dengan naif bias? Ini metode lama juga gitu ya. Terus apa menariknya sentimen Indonesia melawan Korea Selatan ya. Jadi saat kita memilih suatu kasus gitu ya, entah itu cuaca, entah itu kemenangan di Indonesia dan lain-lain, itu kita harus menjelaskan mengapa itu kasus kita menarik menjadi acuan kita untuk diselesaikan dengan ilmu informatika. Nah, itu penting juga. Nah, apalagi ini metodenya cuma K nearest neighbor gitu ya. Nah, penjelasannya pun di sini lebih banyak menjelaskan tentang pemain bolanya. Hal tersebut menjadi dasar penelitian. Enggak gitu ya. Yang menjadi dasar penelitian itu bukan main bolanya, gitu. Bukan Eurovia di Twitternya, bukan, tapi ilmu informatikanya itu yang menjadi dasar penelitian. Kita ketemu celahnya, kita coba pakai data Eurovia pengguna Twitter misalnya atau pengguna X saat Indonesia melawan apa gitu ya. Kita lihat coba sentimennya. Ada sentimen yang unik nggak di situ? Atau sama seperti sentimen yang biasa kayak hate speech itu kan biasa. Ada sentimen apa yang mungkin berbeda dari kasus-kasus sentimen yang lain? Nah, itu yang perlu kita kaji lebih dalam gitu ya. Bukan sembarangan hanya mengambil
gitu ya. Kita harus tahu topik itu tuh ada yang menarik apa gitu ya. Apakah di dalam topik itu nanti akan banyak kata-kata singkatannya atau ternyata ada head speech-nya, apanya gitu ya. Yang menarik itu ditonjolkan di latar belakang dalam hal membahas untuk kasus gitu ya. Nah, baru nanti kita kaitkan dengan metode informatika yang kita pakai. KNN, misalnya pelajari dulu KNN itu apa. Tapi KNN ini lazy learning ya. Kalau kita pahami lagi, KNN itu dia belajar tapi males gitu ya. Jadi ini banyak kelemahan KNN itu yang sudah banyak juga diselesaikan. Jadi ini juga nggak bisa dijadikan topik di informatika Unjani gitu ya. Karena metodenya terlalu jadul, terlalu lazy learning, tidak ada improvement apa-apa. Jadi ini sama seperti yang lain, hanya sekedar mengulang saja dari penelitian-penelitian yang sudah pernah ada. Oke, yang kesembilan ini analisa masyarakat terhadap kinerja kepelatihan Sinteyong. Jadi kayaknya ini juga sama nih gitu ya. Berbasis STM dan seleksi K-fold cross validation itu bukan teknik selection gitu ya, itu teknik evaluasi. Ya, terus tidak perlu juga ditulis evaluasi confusion metric, itu nggak perlu karena memang biasanya evaluasi machine learning itu kita menggunakan itu gitu ya. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya tadi, jadi alasannya apa gitu ya, kita pilih itu. SVM juga sebenarnya ya masih tergolong jadul juga gitu ya. Bahkan dia ada beberapa hyperplane, ada improvement hyperplane-nya. Nah, kalau mau tulis misalnya hyperplane-nya apa, tapi yang improvement ya, jangan cuma yang linear, jangan cuma yang sigmoid yang dipakai gitu ya, jangan cuma 4 dasar yang ada di buku teori aja gitu ya. Tapi dari penelitian yang lain coba baca improvement terhadap hyperplane-nya seperti apa, lalu kita coba yang baru itu ke kasus ini. Cuman tadi jelaskan dulu kenapa menarik untuk menganalisa kinerja kepelatihan Sinteyong itu. Karena di ilmu informatika yang kita harus fokuskan ya. Sedangkan teman-teman ya, selalu menjelaskan, mengutamakan studi kasusnya daripada menjelaskan metodenya gitu, atau ilmu informatika yang ada dalam penelitian yang kalian ambil. Ya ini juga belum bisa diterima ya, ini jauh gitu. Lalu yang terakhir itu ada dari Farid, sentimen. Nah ini juga sama, sentimen, akses pada kinerja aplikasi, naik bias. Naik biasnya tadi sudah dibahas, dia terlalu jadul. Terus analisis pengguna KAI akses itu kan ada di Play Store, banyak kok penelitian yang sentimen terhadap aplikasi, tapi ya ada bedanya. Dan harus dicatat bahwa yang menjadi referensi utama kita itu adalah referensi dari Scopus gitu ya, dari internasional. Yang nasional jangan dijadikan referensi utama. Jadi kalau mau lihat keterbaruan, mau lihat novelty itu jangan dilihat dari penelitian yang di-download sembarangan gitu ya. Minimal kalau di Indonesia tadi kita download dari Sinta 1 dan Sinta 2. Jadi ini mirip-mirip dengan yang tadi, terlalu flat gitu ya. Tidak ada keterbaruan yang ditonjolkan, saat menjelaskan latar belakang pun ya flat aja gitu ya. Ada kasus masalah KAI akses, ada rating dan lain-lain. Terus ada naif bias, udah sampai situ aja, nggak dijelaskan naif bias itu kayak gimana, kekurangannya apa, kelebihannya apa penelitian terakhir yang orang lakukan terhadap naif bias gitu ya, itu nggak dijelaskan. Baik ya, seperti itu ya kurang lebih hasil dari review proposal. Sejauh ini belum ada yang cocok ya atau belum ada yang dinyatakan ya layak lah secara penelitian gitu ya, untuk penelitian di bidang computing yang berlaku di informatika Unjani ya. Untuk seterusnya kesalahan-kesalahan umum seperti ini akan saya bikinkan ininya aja ya, apa secara umum aja ya. Kalau nggak salah masih sekitar ada 17 proposal lagi yang harus direview ya, mudah-mudahan itu bisa saya review di minggu ini. Baik, itu saja, terima kasih atas partisipasinya ya, tetap semangat ya bikin proposalnya ya, karena itu adalah jalan menuju kelulusan untuk mengerjakan tugas akhir. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.